baca Alkitab, kita semua tahu Raja Daud. Sejauh yang saya temukan dan saya hitung di kitab Samuel sampai Tawarik, emang agak kurang kerjaan ngitunginnya. Raja Daud sudah membunuh 127.700 tentara di dalam 9 perang besar Israel. Kebayang gak sih? Jadi kalau dirata-ratain dalam satu perang itu dia membunuh 14.000 orang. Kebayang gak 200 orang aja, 50 orang aja kayaknya susah banget, capek gitu. Tapi Daud 14.000 orang dalam satu pertempuran. Tapi sehebat apapun Daud, dia gak pernah pergi bertempur sendirian. Kecuali saat duel 1 lawan 1 dengan Goliat. Tapi itu beda konteks, itu adalah duel 1 lawan 1. That's why siang hari ini judul topik bahasan kita yang mau saya sampaikan adalah A team of one is a team of none. Tim yang terdiri dari satu orang bukanlah sebuah tim. Sebelum kita bahas lebih dalam, mari kita sama-sama review lagi, kita ingat lagi arti kata tim. Biar kita ingat ya, ini minggu terakhir nih, kita bahas soal tim. Menurut Oxford Dictionary, to put two or more things or people together in order to do something to achieve a particular effect. Atau menyatukan dua hal atau dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu bersama agar mencapai efek tertentu. So a team requires more than one person, lebih dari satu orang. Jadi kalau di tim Anda yang kerja cuma Anda sendiri, itu namanya bukan tim. Tapi kalau ada banyak orang juga di dalam sebuah mall dengan agenda masing-masing, ada yang mau belanja, ada yang mau nganter anak, ada yang mau nonton, ada yang mau sightseeing, ada yang mau nyobain baju dan sepatu aja, apakah itu bisa dikatakan sebuah tim? Enggak ya. Itu namanya massa, karena tim diartikan sebagai dua orang atau lebih bersama-sama melakukan sesuatu untuk mencapai efek atau tujuan tertentu. Jadi kalau tujuannya beda-beda, that's not a team. Amin. Lalu sadarkah saudara, Tuhan menciptakan kita manusia sejak awal, diciptakannya manusia oleh Tuhan. Pada saat Tuhan menciptakan Adam and Eve, manusia diciptakan sebagai team player from the beginning. God has created male and female. Jadi di situ ada dua unsur tim yang pertama, lebih dari 2 orang, kurang lebih dimulai dari 2 orang tim itu. Lalu di kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 pun dikasih tahu bahwa 2 orang manusia pertama ini dikasih tujuan, dikasih visi oleh Tuhan. Jadi manusia pada awalnya udah dikelompokkan sama Tuhan, udah ada timnya untuk bekerja, untuk memenuhi visinya sebagai manusia. Dan dikelompokkan menjadi 2 tim besar sampai hari ini, ada laki-laki dan perempuan. Percaya ya, hanya ada laki-laki dan perempuan. Amin. Yang sampai sekarang, kedua tim besar ini selalu berantem dengan cara pikirnya masing-masing. Ya kan? Paling gampang tuh berantem cowok dan cewek. Gitu, karena kalau cowok sama cowok biasanya nggak suka berantem biasanya. Ya ini kita bicara in general aja, bahwa wanita itu selalu berpikir menuruti intuisinya. Dan pria berpikir menuruti logikanya. Suatu hari, waktu saya jemput istri saya, itu hari Sabtu siang pukul 2. Saya jemput dia dari kantornya. Saya tanya sama dia, kamu mau makan gak? Gitu. Lalu dia jawab, iya mau, tapi gak tahu mau makan apa. Udah kebayang nih ya, jalannya kemana. Untungnya dia gak jawab terserah. Untungnya kali ini dia gak jawab terserah. Dalam bayangan saya siang-siang itu dia pulang kerja kan capek gitu ya. Ya enaknya makan siang di mall gitu. Dingin tempatnya kan dan banyak pilihan makanan di situ. Jadi dia bisa pilih. Dah lah ya, saya jalan ke mall gitu. Begitu kami udah sampai deket mall, udah tinggal masuk pintu mall, lalu dia tanya sama saya. Jadi kita mau makan apa gitu. Saya bilang ke dia, ya tar aja lihat di dalam mall kan kamu bisa pilih makanan ada banyak gitu. Lalu dia jawab lagi, kayaknya aku pengen bakso yang deket kantorku deh.
Lalu pikiran saya, ya elah, lu kenapa gak ngomong dari tadi? Gue udah panas-panas, macet, nyupirin sampai ke deket mall, lu baru bilang sekarang gitu. Walaupun tempatnya itu, saudara, tempat makan baksonya itu pinggir jalan, nggak ada AC, boro-boro AC lah, cuma ada satu kipas angin di situ. Dan kita makannya juga deket kompornya si tukang bakso, jadi bisa kebayang panas banget sebenarnya. Gue nggak ngerti sebenarnya kenapa dia pilih tempat itu gitu. Ya disinilah biasanya pertikaian terjadi antara suami istri. Dan untuk yang pacaran, relate ya. Ini daily rutin ini, daily rutinnya suami istri dan orang-orang yang pacaran. Tapi kenapa sih? Amin. Tapi kenapa sih? Ya karena nggak diskusi ya, gitu. Antara pasangan suami istri itu nggak diskusi. Yang si istri mikirnya pada saat dia bilang, istri saya yang dia di pikirannya dia pada saat dia bilang nggak tahu mau makan apa, dia harapannya diajakin diskusi mau makan apa, dikasih pilihan mau makan apa, ada pilihannya. Sementara saya sebagai seorang suami yang pengennya keren gitu ya, pengen jadi sumber jawaban dari semua hal dalam kehidupannya dia. Salah juga. Dengan segala logika saya gitu pada saat itu yang kompleks. Nggak ketemu gitu. Jadi mikir secara intuitif salah nggak sih? Enggak. Karena memang kita diciptakan untuk itu. Wanita diciptakan untuk itu. Mikir secara logis salah nggak? Enggak juga. Pria diciptakan sebegitu, kayak begitu. Keduanya diciptakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tapi masalahnya keduanya seringkali nggak mau mengerti itu. Lalu nggak mau koordinasi, nggak mau komunikasi, nggak mau diskusi, brainstorming, ngobrol. Why? Kenapa hal ini sering terjadi? Karena struggle kita untuk mengerti diri sendiri pun belum selesai. Dan kita juga berusaha, sometimes kita gak berusaha juga sih. Untuk mengerti teammate kita, partner kita, pasangan kita. Ngobrol tapi gak saling ngerti karena gak ada diskusi di dalamnya. Udah pacaran, udah nikah, udah tinggal bareng pas nikah. Tapi masih punya cara pikir masing-masing. Lebih parahnya punya tujuan masing-masing. So, in order to work as a team, as a proper working team, we need to understand the diverse of our gift, talent, and backgrounds. Kita perlu mengerti beragamnya bakat, talenta, dan latar belakang kita masing-masing. Dan juga mengerti latar belakang teammate kita, pasangan kita, partner kita. So, untuk bisa mengerti, untuk bisa berfungsi sebagai satu tim, yang pertama kita perlu convene atau artinya berkumpul. Kalau kita baca di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 27, saudara gak perlu baca itu di sini hari ini, bisa dibaca di rumah nanti. Kita belajar ada bermacam-macam karunia roh yang ditulis oleh Rasul Paulus. Menggambarkan dan juga dia menggambarkan bahwa kita ini seperti banyak bagian dari anggota tubuh gitu. Tapi bekerja sebagai satu tubuh. Tubuh manusia ini terdiri dari 78 organ dan 48 bagian tubuh. Banyak ya. Tapi berfungsi secara satu. Ada yang jadi telapak tangan, ada yang jadi ibu jari, ada yang jadi telunjuk, ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan, ada yang jadi jantung, ada yang jadi paru-paru dan lain sebagainya. Tapi semuanya punya fungsi masing-masing. Kita perlu ngerti bahwa setiap kita diciptakan dengan kompilasi. Dengan kompilasi dan bukan komplikasi. Yes. Kompilasi apa sih? Kompilasi karunia, bakat, talenta. Lalu masing-masing juga punya kompilasi apa lagi? Kompilasi latar belakang. Latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, dengan keluarga yang berbeda, dengan sekolah yang berbeda, teman yang berbeda, pola asuh, pola didik, gender, male and female, bahkan sesimpel banyak yang jam makannya aja beda gitu. Ada yang biasa makan pagi, ada yang gak biasa makan pagi, ada yang biasanya harus makan pagi seperti saya, ada yang makan pagi pun dibagi lagi, ada yang tim bubur, ada yang tim nasi goreng, ada yang tim roti, ada yang tim bubur ayam, tim bubur ikan, tim bubur apa lagi? Bubur telur.
Tim bubur dibagi lagi, jadi apa? Tim bubur diaduk dan tidak diaduk. Sesimpel itu orang bisa berantem. Jadi you get it right. Ada banyak banget variabel pendukung di latar belakang kehidupan kita. Dan ini bukanlah sebuah komplikasi. Kita seringkali berpikir bahwa latar belakang kita, latar belakang pasangan kita, latar belakang teammate kita, partner kita adalah komplikasi. No, itu adalah sebuah kompilasi pengalaman yang membuat kita harusnya menjadi bijaksana dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, di rumah tangga kita, di gereja, di kantor kita, tempat kita kerja. Kadang kita suka ngomong, waktu di kantor nih, wah susah lah kerja bareng si A nih, susah sama dia kerjanya, beda banget nih sama kita, gak bisa diajak kerja lah gitu. Atau mungkin yang pacaran, ada yang putus mungkin. Terus pas ditanya kenapa? Jawabannya, kami ternyata beda banget. It's like we're two different person. Lah ya iya memang kayak gitu. Apalagi jangan sampai kalau personnya sama ya gitu ya. Dia pacaran dengan diri sendiri. Justru keberagaman itu yang membuat kita bisa bekerja sebagai satu tubuh Kristus. Karena gak bisa semuanya pengen jadi mata, yang semuanya pengen jadi jantung, semuanya pengen jadi jari telunjuk. Gak bisa semuanya pengen jadi hal yang sama di dalam satu tubuh. That's why kita perlu convene, kita perlu berkumpul menjadi satu dan menerima setiap anggota tim kita. Yes, kalau kita lihat di Roma 15 ayat 7 berkata demikian. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Kita baca di sini bareng-bareng 1, 2, 3 untuk kemuliaan Allah. Yes. Kita bersatu sebagai kumpulan, menjadi satu tubuh untuk satu tujuan, kemuliaan Allah, bukan kemuliaan kita, bukan untuk ego kita. Oh si A bisa melakukan ini, si A bisa begitu, wah dia terbaik lah gini, bukan. Kita itu bersatu semuanya untuk satu tujuan, kemuliaan Allah. Jadi perbandingannya di sini juga adalah penerimaan Kristus kepada kita. Ditulis di sini ya, terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Bukan penerimaan, perbandingannya itu bukan penerimaan saya menerima si A, saya menerima si B, saya menerima si C, bukan. Tapi penerimaan Kristus terhadap semua kelebihan dan juga kekurangan saya. Jadi, who are we? Siapa kita? Bahwa kita gak bisa nerima kekurangan orang-orang di sekeliling kita. Apakah kita bisa menerima pasangan kita dengan kelebihan dan kekurangannya sekaligus? Apakah kita bisa menerima keluarga dengan kelebihan dan juga kekurangannya sekaligus? Apakah kita bisa menerima kelebihannya home leader dan juga kekurangannya sekaligus? Apakah kita bisa menerima atasan, rekan kerja bawahan kita dengan kelebihannya dan juga kekurangannya sekaligus? Jadi ngerti ya, segimana pentingnya kita bisa menerima keberagaman. Seperti yang Pastor Yudi sempat bilang dalam khotbahnya di awal Agustus ini. Jadi yang pertama setelah kita ngerti pentingnya part satu sama lain, bahwa di dalam tubuh Kristus kita punya part satu sama lain, untuk bisa berfungsi sebagai satu tim. Yang kedua, kita perlu cooperate atau bekerja sama. Jadi yang pertama tadi convene atau berkumpul, lalu yang kedua cooperate, bekerja sama. Di poin yang kedua ini saya mau minta tim musik untuk bantu saya, boleh maju ke depan untuk bantu saya. Hari ini mereka ekstra lah ya. Kayak kebayang gak kalau mereka tuh pas tadi lagi main praise and worship punya agenda masing-masing gitu. Masing-masing pengen main aja sendiri-sendiri gitu. Dengan kuncinya sendiri, dengan genre-nya sendiri, dengan lagunya sendiri gitu.
Biar kebayang. Udah nyala ya? Mana sih? Mana soundman? Udah aman semua? Oke, udah biar kebayang. Saya akan minta tolong mereka untuk semuanya. Pemain keyboard, pemain bass, pemain gitar, pemain drum. Do whatever you want to do. Kita di pertama ini mau washing 3 sampai 5 detik aja. Oke, 3 sampai 5 detik aja washing. Dengan kunci kalian masing-masing, kebayang di pikiran kalian ada kunci apa, ya mainin aja lagu itu, kunci itu ya. Gitu, oke, siap ya? On me, ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Wow. Bagus banget. Bagus banget. Oke, sekali lagi. Sekarang saya minta kalian mainin 8 bar. 8 bar aja of anything, any genre yang ada dalam kepala kalian saat ini. Dengan kunci yang tadi kalian mainin, bebas 8 bar ya, gak usah lebih. Biar gak kelamaan, oke? Siap ya? On me, di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kebayang kalau praise and worship tadi kayak gitu gak sih? Gue jamin di sini gak ada yang nyanyi tadi. Keluar ada. Pulang aja deh cari gereja lain. Sih, bagaimana rusuhnya, chaosnya ya. Apakah tadi mereka bisa dikatakan sebagai tim? Enggak ya. Enggak ada komunikasi, enggak ada kepedulian satu sama lain, enggak ada koordinasi. So, let's try it with a different approach. Let's play. Ini mereka tadi udah latihan, saya udah koordinasiin sama mereka juga udah koordinasi. Lagu You Are Good-nya Planet Shakers. Yang ngitung dari MD-nya aja ya, jangan dari saya. Oke? Wow, see the difference? Hear the difference, right? Kasih tepuk tangan lagi, sekali lagi buat pemusik. Boleh silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, kecuali pemain keyboard. Thank you guys. Hear the difference? Jauh banget. Lebih kelihatan jago yang mana? Yang pertama, tadi pas main sendiri-sendiri, atau yang terakhir? Yang terakhir ya pasti ya. Saya yakin saudara yang gak bisa main musik pun akan setuju dengan saya bahwa yang terakhir lebih baik. Yes, saudara. Harmony is when we successfully creates order out of chaos. Jadi yang di awal itu tadi, percobaan pertama dan kedua, itu chaos ya. Tapi setelah kita sukses membawa ketertiban dari semua kekacauan yang tadi, semua terdengar saling melengkapi, menutupi kekosongan, kekurangan, dan jadilah sebuah harmoni. Di dalam band gak ada yang paling superstar atau paling underdog. Gitaris putus senar yang susah satu tim. Drummer patah stick yang susah satu tim. Yang lebih parah lagi, kalau soundman ngambek, dimatiin soundnya, selesai semuanya. Kita gak ada praise and worship. Jadi ngerti ya? That's why kita perlu kesadaran tentang kondisi anggota tim kita lagi kayak gimana mereka tuh. 1 Korintus 12 ayat 26, saya pengen kita baca ini bersama-sama. Sebagai satu tim, sebagai satu tubuh, harmoniously
Dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota dihormati. Yes, that's why kita perlu care satu sama lain. Sebagai satu tim, perlu tahu kondisi satu tim. Karena kalau yang lain sedang gak baik-baik aja, yang lain sedang sakit, maka tim kita gak lengkap. Ada kepincangan, ada ketidakseimbangan dalam pembagian fungsi pekerjaan di dalam situ. Coba lanjut lagi, kita baca di Roma 15 ayat 1 sampai 2. Saya minta saudara baca di ayat 1 yang pertama dan saya akan baca ayat keduanya. On me, di ayat yang pertama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Kita yang kuat. Ayat yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Di sini di ayat yang pertama tadi dikatakan wajib menanggung kelemahan orang. Karena ada waktunya kita menjadi kuat, ada waktunya kita sedang lemah. Itu sebabnya saat kita sedang dalam posisi yang kuat, kita harus menanggung teman atau rekan tim kita yang sedang lemah. Jadi pas dia lagi lemah, jangan dibully justru. Di sini ayat yang kedua, saya highlight. Kita harus mencari kesenangan sesama, bukan kesenangan bersama. Kalau bersama itu saya dan saudara. Tapi di sini dibilang kesenangan sesama. Jadi saya harus mencari kesenangannya saudara, sesama saya. Dan juga dikatakan apa? Demi kebaikan. Kebaikannya siapa? Kebaikan bersama? Bukan. Kebaikannya sesama, bukan kebaikan bersama, bukan kebaikan saya dan saudara, tapi kebaikan sesama. Jadi saya harus melakukannya untuk apa? Kebaikannya saudara, untuk membangun saudara. Jadi kita ada untuk memberikan kesenangan untuk sesama, memberikan kebaikan untuk sesama, dan untuk membangun sesama. Kalau semua orang senang dalam satu tim, dalam satu tubuh, semua organ dalam satu tubuh kita baik-baik saja, sehat, yang baik siapa? Satu tubuhnya, semuanya. Yes, saya gak bisa berdiri di tempat ini, depan sini, kalau misalnya saya lagi sakit perut gitu misalnya. Gak bisa saya gitu. Saya kemarin sempat bermasalah dengan GERD. Itu kondisi yang gak hanya perut aja rasanya sakitnya, cuman seluruh tubuh saya rasanya sakit banget gitu. Sampai demam saya saat itu. Kalau GERD itu kan specifically yang bermasalah adalah katup di lambung kita ya gitu. Tapi rasanya seluruh tubuh saya tuh sakit gitu. At some point kaki saya perlu melangkah ke ruangan makan, mulut saya, tenggorokan saya perlu makan dan minum obat yang banyak banget. Walaupun gak enak, obatnya ada yang besar-besar juga dan gak enak. Tapi anyway tetap dilakukan sama mulut dan tenggorokan saya. Why? Karena kalau enggak, ya GERD-nya tetap jadi GERD gitu. Saya gak sembuh, saya gak bisa berfungsi, saya gak bisa bekerja lagi secara normal. Dan sakit terus. That's why kalau ada anggota tim kita yang sakit, anggota keluarga kita yang sakit di rumah, pasangan kita sakit, jangan dibiarin. Karena kita akan sama-sama menderita terus. Gitu. Sakit terus. The family can't work, the home cell can't work, your office can't work, this church can't work. Kalau ada yang sakit terus, that's why kita perlu sadar dan perlu lihat satu sama lain di gereja ini, di keluarga kita, di tempat kita bekerja. Next point, setelah kita sadar yang pertama tadi that we need to convene atau assemble atau bekerja sama atau berkumpul dan paham. Yang kedua bahwa we need to cooperate, yang kedua tadi atau bekerja sama. Yang ketiga untuk bisa berfungsi sebagai satu tim, kita perlu yang ketiga contribute atau berkontribusi. Kalau kita baca di Efesus 4 ayat 15 sampai 16, saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya,
sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. So in order to contribute, berkontribusi, kita perlu terus bertumbuh dengan sebuah pedoman. Pedomannya apa? Kebenaran di dalam kasih, dan harus bertumbuh kemana? Kasih yang bertumbuh ke arah Dia, Kristus. Jadi kalau kasihnya hanya bertumbuh kepada kita aja, kita tidak sedang membangun tim, kita sedang membangun diri kita sendiri aja. Kita tidak sedang berkontribusi atau contribute ke dalam tim, kita sedang contribute to ourselves only. Di ayat 16 dibilang, daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun. Lanjut lagi dikatakan apa? Dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi kalau Anda di dalam sebuah tim, Anda di rumah, Anda di keluarga, di dalam perusahaan tempat Anda bekerja, lalu Anda gak ngapa-ngapain, Anda gak berkontribusi melayani, bekerja, tidak menggunakan talenta, bakat, pengalamanmu tadi yang didasarkan sama latar belakang kita. Come on, you are not being part of the body. Prinsipnya sama, mau di gereja, mau di rumah, mau di perusahaan. Kalau kita nggak berkontribusi, orang akan kehilangan kebaikan, harta yang sudah Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita. Amin. Orang akan kehilangan kebaikan dan juga harta. Hartanya apa aja tadi? Bakat, talenta, latar belakang kita yang sudah Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya dibilang begini, kalau kita mau bertumbuh, kita perlu melayani. Karena tanpa melayani sesama, gimana kita mau belajar mengasihi? Gimana kita mau belajar menerima? Gimana bisa bertumbuh di dalam kasih kalau hidupnya hanya untuk diri sendiri? Jantung gak pernah komplain. Gila, gue kerja 24 jam sehari, sementara si ginjal dia bekerja hanya 30 menit sekali. FYI, ginjal bekerja 30 menit sekali, sementara jantung berdetak 1,5 sampai 3 kali per detik. Tapi bukan berarti ginjal gak berarti ya. Kebayang kalau sampai gagal ginjal, ribet. Gak ada ginjal, ribet juga. Saya tapi juga gak sedang bilang bahwa Anda harus bekerja 24 jam sehari. Tapi saya sedang bilang bahwa ada yang kerjanya, porsi kerjanya lebih besar secara waktu, tenaga dibandingkan organ tubuh yang lain. Jadi kalau dikasih sama Tuhan bakat, talenta, kemampuan, pengalaman, pakai. Jangan ngeluh. Ini dulu saya sering katakan sama Tuhan dalam doa saya kayak, kenapa gue lagi sih gitu. Banyak pasti yang kayak gitu juga. Curhat, dulu. Dulu itu. Ya karena kapasitas yang dikasih sama Tuhan sebagai organ atau bagian yang memang mampu bekerja lebih. Tapi bukan berarti organ atau bagian tubuh yang kerjanya tidak sebanyak kamu porsinya, bahwa mereka tidak berfungsi atau tidak berharga. Amin. Lalu kita perlu sadar, bagian-bagian tubuh ada yang tugasnya mirip tapi beda. Contohnya hati dan ginjal, fungsinya mirip tapi beda. Tapi kita gak bisa hanya hidup dengan salah satu, hanya hidup dengan hati aja atau hanya hidup dengan ginjal aja. Ada juga bagian-bagian tubuh yang sama juga fungsinya. Kaki kanan sama kaki kiri fungsinya sama, untuk berdiri, berjalan, berlari dan lain sebagainya. Tangan kanan, tangan kiri, paru-paru kanan, paru-paru kiri, mata kanan, mata kiri. Tapi kalau hanya salah satu yang berfungsi, misalnya paru-paru cuma satu yang berfungsi, engap juga nafasnya gitu. Jadi kalau Tuhan kasih kita talenta, bakat, kehidupan, pengalaman, tapi kita nggak menggunakannya, kita sedang membuat orang lain bekerja untuk mengerjakan tugas kita di dalam tubuh Kristus. Jadi ada orang lain yang bekerja 2 kali lipat karena kita tidak bekerja di situ. Ada paru-paru yang bekerja 2 kali lipat karena paru-paru yang satu nggak bekerja di situ. Dan saya mau tutup
khotbah saya pada siang hari ini. But before that saya juga mau cerita, waktu saya menikah 1 tahun lalu kurang lebih, jadi suami, saya selalu jadi yang bangun paling pagi untuk beres-beres. Sabar, sabar, jangan dibully dulu istri saya ya. Beres-beres pagi-pagi. Malam juga biasanya saya masuk ke tempat tidur paling lebih malam dari istri saya. Karena saya juga nyuci piring, beres-beres, ngepel, nyapu gitu. Gitu. Nah, setelah itu pagi juga saya suka antar jemput istri saya juga ke kantor. Full package. Itulah gunanya menikahi suami yang sudah bertumbuh di ICC. Itu makanya cari suami di ICC aja. Iya dong. Orang dari gereja lain aja suka nyari ke sini. Gimana sih? Iya kan gitu. Tapi saya nggak keberatan gitu melakukan itu. Saya jadi supir antar jemput, jadi yang melakukan tugas di rumah. Tapi istri saya pun berfungsi gitu. Dia yang belanja bulanan, dia yang ngatur keuangan bulanan, dia yang masak buat makan pagi, makan siang, makan malam. Makan pagi enggak sih, makan siang, makan malam. Jadi kalau di kantor saudara bisa tanya rekan-rekan setim saya di ICC, kalau mereka siang hari itu bingung mau makan apa, misalnya Pastor Ricky, Kak Olin, Kak Yudi, Ko Sandi gitu ya. Mereka bingung mau makan apa siang-siang, makan apa ya gitu, kita pesan apa, kita mau kemana ya siang hari ini, saya gak perlu bingung. Sombong dong, istri gua. Karena udah dimasakin sama istri buat makan siang juga. Gitu. Dibilang kerjaan saya di rumah tangga lebih berat daripada istri saya. Ya harus dong. Cowok men, laki. Lu pikir cowok kerja di kantor doang, di rumah enggak, ongkang-ongkang kaki? Enggak dong. Iya kan? Amin, istri-istri mana suaranya? Haleluya. Iya kan? Abad 21 nih bos. Ya enggak? If you wanted to be treated as a king, treat your woman as a queen. Wow. Gampang ngomongnya, gue baru setahun nikah. Saudara mungkin sadar, gereja ini, home cell saudara, rumah saudara, perusahaan saudara tempat bekerja, keluarga kita mungkin gak sempurna. Mungkin karena jawabannya sebenarnya ada di saudara dan saya. Rumah saudara, kantor saudara, home cell saudara, gereja ini sedang menunggu saudara dan saya untuk kita convene, berkumpul, cooperate, bekerja sama, dan contribute, memberikan kontribusi, memaksimalkan kompilasi bakat, talenta, dan pengalaman kita. Dan terakhir saya minta tim musik untuk, tim praise and worship untuk maju ke depan. Terakhir, saya mau quote satu perkataan dari Henry Ford yang berkata, coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Berkumpul bersatu adalah sebuah awal. Menjaga kebersamaan adalah kemajuan. Bekerja bersama adalah kesuksesan. Yang terakhir pesan dari saya, mari jadikan firman Tuhan sebagai pedoman kita untuk bekerja, melayani di dalam tim, di dalam rumah, di dalam kantor saudara, di home cell saudara, di gereja ini. Sehingga kita bertumbuh sebagai satu tubuh di dalam kasih ke arah Dia
Kristus yang adalah kepala. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan sama-sama.